Honda CR-V merupakan mobil yang cukup penting di Indonesia karena memang orang Indonesia pasti tahu yang namanya Honda CR-V. Nah, kali ini kita akan mencoba CR-V yang paling baru ya. Akhirnya kita dapat kesempatan untuk cobain mobil ini. Dan ini adalah tipe yang RS eHEV atau bisa dibilang ini adalah CR-V hybrid. Nah, jadi kita akan pergi ke suatu tempat. Nanti tempatnya bakal gue kasih tahu menggunakan Honda CR-V RS eHEV ini. So, mari berkendara dengan Honda CR-V RS eHEV. Oke, sekarang kita langsung aja mau jalan ke tempat tujuan yang tadi gue bilang ya. Nah, tempatnya itu adalah Waduk Cirata. Nah, jadi Waduk Cirata itu adalah sebuah waduk ya yang bertempat di daerah Jatiluhur. Coba kita cari dulu di Google Map Waduk Cirata. Oke, udah kita set mapnya ke Waduk Cirata. Mobil ini kan udah dilengkapi dengan wireless Apple CarPlay ya. Jadi kita bisa langsung lihat mapnya tuh di head unitnya, jadi lebih aman. So langsung aja kita jalan. Gue udah pakai sabuk pengaman. Oke, langsung aja kita berangkat ke Waduk Cirata. Oke, jadi sekarang kita akan menuju ke Waduk Cirata bersama Honda CR-V eHEV. Nah, kenapa sih gue milih CR-V baru untuk perjalanan ini? Karena pertama yang pasti gue penasaran CR-V baru ini rasanya kayak gimana, apalagi sekarang kan dia ada varian yang hybrid, which is itu hybrid pertama CR-V di Indonesia. Kalau di dunia, ini adalah generasi kedua yang menggunakan sistem hybrid. Karena CR-V sebelumnya, atau yang kode bodinya RW itu di Jepang udah ada versi hybridnya. Kalau kalian ingat, pernah dipajang di Gias tahun 2022, di area test drive, itu ada CR-V eHEV yang warna hitam. Nah, itu adalah eHEV yang pertama. Nah, sekarang gue mau bahas dulu dikit nih tentang sejarah CR-V di Indonesia, karena memang SUV satu ini tuh penting ya. Soalnya dari dulu itu mobil itu laku di sini, dan orang-orang Indonesia tuh pasti pernah ngerasain lah mobil CR-V ini. Dari yang pertama lahir di Indonesia itu tahun 2000. Nah, itu yang modelnya tuh SUV banget, dia ada kondenya atau ada ban serapnya di luar, jadi lebih laki gitu ya. Dan dia tuh ada varian yang 4-wheel drive gitu, yang Gen 1. Nah, itu jadi jadi inceran para kolektor tuh yang CR-V 4-wheel drive generasi pertama. Keren banget. Nah, lanjut di tahun 2002 ganti generasi jadi CR-V generasi yang kedua. Ini adalah CR-V favorit gue jujur ya, karena modelnya tuh lebih gagah dibanding Gen 1 tapi tetap mempertahankan kondenya, dan dia yang paling keren kaca belakangnya bisa dibuka secara terpisah. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, CR-V Gen 2 itu ada built-in table atau meja di bagasinya, jadi ada meja bawaan gitu, kita bisa buka, kita bisa pasang kalau misalnya lagi camping. Pokoknya mobilnya cocok banget untuk rekreasi. Nah, lanjut ke generasi ketiga tahun 2007, itu CR-V yang menurut gua agak drastis nih perubahannya dari Gen 2. Dia jadi SUV perkotaan banget tampangnya, jujur emang kurang gagah, tapi katanya CR-V Gen 3 itu driving impression-nya yang paling mantep, yang paling terasa civic ya, kayak sedan gitu. Gue suka juga sih sebenarnya Gen 3, apalagi yang pre-facelift 2400 cc, itu velgnya cakep banget. Lanjut lagi ke generasi keempat. Nah, ini mobilnya si Fikri nih, CR-V Gen 4 tahun 2012. Nah, Gen 4 itu udah mulai agak ke MPV-MPV-an nih bentuknya. Dia udah gede, udah makin ala-ala USDM, dalamnya juga lebih lebih kelihatan lega gitu. Dan jujur yang faceliftnya terlihat mewah banget nih CR-V Gen 4. Lanjut ke Gen 5 atau yang biasa dipanggil CR-V Turbo, karena memang ini pertama kalinya CR-V menggunakan mesin turbo 1500 cc, mesin yang powerful banget 190 PS dan torsinya 240 Nm. Itu mantep banget, larinya enak, transmisinya CVT. Dan kalau dari segi desain dia juga cukup gagah, cukup keren, terutama yang facelift, apalagi yang Black Edition itu keren banget. Dalamnya full hitam, terus juga headlinernya hitam, keren deh. Nah, sekarang kita udah memasuki generasi ke-6 yang lagi gue pakai nih, CR-V generasi ke-6. Ya, jadi CR-V ini pertama kalinya di Indonesia menggunakan mesin hybrid, dan ya gue senang sih jujur, karena
eh, akhirnya Honda Indonesia memperkenalkan atau bahkan langsung menjual teknologi hybridnya di Indonesia. Karena jujur memang kita menanti sekian lama ya teknologi hybridnya Honda akhirnya dimasukin ke Indonesia, tepatnya di Gias 2023 kemarin. Nah itu gue penasaran banget tuh waktu itu, gimana sih CR-V hybrid jadinya, tipenya apa gitu, terus modelnya kayak gimana. Ternyata yang masuk ke Indonesia itu ada dua tipe. Yang pertama 1500 cc turbo non hybrid 7 seater, bedanya lumayan banyak ya, dari eksterior beda, bahkan lampu depannya pun beda, nanti gue jelasin. Interior juga gak beda. Lalu ada yang ini RS EHEV atau EHEV lah kita bacanya ya, yang hybrid tentunya. Nah yang gue pakai ini yang hybrid. Jadi langsung aja kita bahas dulu dari city driving atau di dalam kota, CR-V hybrid ini gimana sih. Nah kalau di dalam kota dia itu kebanyakan pakai baterainya ya, jadi mesinnya tuh jarang nyala, jadi halus banget nih. Kayak sekarang mesinnya nggak nyala ya, kayak bawa EV aja, kayak bawa kendaraan listrik gitu, sangat amat halus. Dan bener-bener jujur gue agak norak ya, karena pertama kali nih nyetir CR-V tapi kok gak ada suara mesinnya gitu. Jadi wow, ini suatu hal yang baru sih buat buat gue ya, itu hal yang baru banget. Dan CR-V baru ini juga dia dari segi desain eksterior itu jauh lebih keren dibanding yang generasi sebelumnya, karena tampangnya tuh ala USDM banget. Jadi modelnya tuh Amerika banget, gagah banget Pol. Apalagi sekarang globally CR-V dapat set marker, itu lucu banget, warna kuning di bagian fendernya, keren ya. Apalagi dia punya desain interior yang mewah, dashboardnya yang desainnya simple tapi high quality, terus juga kabinnya yang lega, belakangnya apalagi itu lega banget. CR-V itu belakangnya emang nggak pernah salah sih, duduknya tuh rebah, legroomnya oke, headroomnya oke. Dan yang paling gue suka itu kalau di posisi berkendara, dia driving posisinya tuh pol banget CR-V. Bahkan dibanding pesaingnya, menurut gue ini yang paling pol, ini yang paling enak. Kayak bawa sedan beneran, nggak kayak bawa SUV. Tapi bukan berarti kita jadi nggak ada visibility ya, enggak. Ini visibility-nya bagus banget. Kacanya gede-gede, pilar A-nya juga nggak begitu tebel, ngeliat keluar tuh nggak terganggu sama sekali. Gitu. Enak. Apalagi kalau misalnya kita lagi belok kiri, dia kan punya teknologi Honda Lane Watch ya. Jadi kita send, itu akan ada kamera yang muncul di head unitnya. Itu membantu kita untuk ngelihat di blind spot kita. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak sampai nabrak ya. Tapi perlu diingat, Lane Watch itu bukan pengganti spion, dia hanya pembantu kerja spion. Jadi tetap kita harus lihat spion kiri kalau mau belok kiri ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki tol Cikampek dan di depan agak padat. Jadi kita cobain deh Honda Sensing-nya. Gue agak mager ngegas nih kalau macet-macet gini. Ya, jadi tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing-nya. Lengkap banget, mulai dari adaptive cruise control, lane keep assist, lane departure warning, bahkan sampai low speed follow-nya dia juga ada. Jadi udah kalau misalnya lagi jalanan begini, kita bisa relax. Dan yang kerennya ya, sama kayak di Honda Civic, dia punya gaze cluster yang full digital kan ya. Jadi informasi lengkap banget, bisa diganti-ganti juga desainnya. Dan kalau misalnya kita lagi aktifin adaptive cruise controlnya, itu di tengah ada gambar mobilnya ya. Selain dia bisa ikutan ngesen, ikutan ngerem gitu ya, dia bisa melihat di depan tuh ada mobil atau ada motor atau ada truk. Bentuknya tuh kelihatan di gauge cluster itu kelihatan. Keren banget, ini membuat mata tuh kayak ada hiburan di perjalanan aja gitu ya. Jadi nggak bosan kita. Selain itu juga di atas ada head-up display-nya. Keren banget, ini khusus tipe RS-EHEV. Jadi kelihatan lebih up class ya, mobil itu kelas lebih mahal. Memang mobil ini cukup premium sih ya. Dari segi feel berkendaranya juga kerasa sudah premium gitu. Nah tuh kalau bisa lebih gitu, ada bunyian berarti dia mobil depannya udah menjauh, jadi kita harus akselerasi. Enak banget nih buat perjalanan luar kota. Nah, ini juga jadi alasan gue kenapa gue memilih Waduk Cirata. Karena nanti kita akan melewati jalanan tol layang MBZ, yang dimana itu menurut gue tempat yang oke banget untuk menguji bantingan suspensi dari sebuah mobil. Nah, penasaran nih gue, mobil ini lewat MBZ gimana? Karena ada satu mobil yang harganya
mahal jujur, di atas 1 miliar, tapi bandingannya agak kayak gerobak ya. Lewat MBZ tuh nggak enak gitu, bahkan gue sampai mual, bahkan muntah gitu pas sampai rumah. Nah, untuk mobil apanya jangan kasih tahu deh, nggak enak. Kita coba mobil ini, mudah-mudahan bisa lebih baik dibanding mobil itu ya. Oke, kita lanjut lagi di MBZ. Oke, sekarang kita sudah memasuki MBZ Tol Layang. Langsung aja kita rasain bandingannya gimana. Karena jujur gue belum pernah nih lewat MBZ pakai Shelfie baru. Jadi ini ekspresi yang sangat amat natural. Oke, ini belum terlalu parah guncangannya dan udah kerasa enak lagi bandingannya. Gila. Wih, halus banget. Nggak kerasa keguncang-guncang. Dan ini kan MBZ kan jalannya gelombang ya, dia nggak keguncang gitu, nggak kerasa gini gitu loh, nggak kerasa. Wah, ini enak banget sih. Wah, enak banget. Aduh, gokil. Bandingannya parah, ini enak banget. Emang sih CR-V nggak pernah salah, bandingannya nggak pernah nggak enak gitu ya. Tapi ini tuh beda, dia terasa mahal bandingannya. Jadi nggak cuma empuknya tuh empuk mahal, beda loh empuk mahal sama empuk yang murah gitu ya. Ini tuh empuknya premium banget. Ini gue kecepatan 80 ya, sesuai dengan regulasi. Jadi normalnya orang lewat MBZ segini lah gitu. Ini nyaman banget, gile. Wih, gokil banget, enak banget ini tandingannya. Gue sampai nggak bisa berhenti nyebut gitu ya. Gue amazed sih, jujur amazed. Gue jujur pribadi tidak menyangka bahwa akan enak ini mobil ini lewat MBZ. Levelnya tuh udah level mobil Eropa sih, jujur. Bahkan ini bandingan lebih enak daripada beberapa mobil Eropa yang dijual di Indonesia gitu. Jadi pelajaran nih ya, mungkin buat kalian atau buat gue juga, kalau misalnya mobil-mobil tuh jangan ngeliat brandnya ya, jangan mentang-mentang Eropa pasti enak juga. Kadang ada mobil Jepang yang kayak gini, yang gak disangka-sangka tuh enak gitu. Prinsip gue adalah mendingan beli mobil Jepang yang top end dibanding beli mobil Eropa yang low end. Ya misalnya kan, ya kalian tau lah low endnya Eropa kan berapa, anggaplah 900 juta, itu bisa dapat 900 juta tuh bisa dapat mobil Jepang yang top end. Nah, gue dengan mobil Jepang yang top end gitu, karena emang rasanya pasti beda. Ya kayak gini contohnya. Nah, sekarang lanjut nih, kita bahas soal powertrain dari CR-V EHEV ini. Dia dilengkapi dengan mesinnya ya, mesinnya itu kodenya LFA1. Tapi basically dia adalah sebuah mesin R20. Jadi cc-nya itu 2000, di 2000 cc, 4 silinder, naturally aspirated. Tenaganya kalau digabung dengan motor listrik ya, jadi ya tentunya dia ada motor listriknya, tenaganya itu lumayan gede, 207 PS. Di atas 200 HP itu gede sih. Torsinya yang mantap, 335 Nm. Dan karena ini mesinnya NA dan dibantu dengan motor listrik, jadi powernya itu instan banget. Beneran deh, powernya tuh nggak nge-laggy kayak CR-V yang turbo. Jadi kalau misalnya kita gas gini, wow, langsung ada tenaganya dan jambak mobilnya gitu loh. Akselerasinya tuh luar biasa. Untuk sebuah CR-V ini kenceng gitu. Dan transmisinya dia ECVT dengan penggerak roda depan ya. Tentunya mobil ini FWD ya. Enak sih, tenaganya pol gitu. Untuk akselerasi 0 sampai 100 itu sekitar 8 detik. 8 detik untuk sebuah CR-V itu kenceng. Pol sini tenaganya enak banget. Dan power delivery-nya juga halus, dan yang paling penting adalah perpindahan dari mode EV ke mode bensin atau proses mesinnya nyala gitu ya. Itu halus banget, beneran halus, nggak kerasa, seamless banget. Dan asal kalian tahu ya, mode EV-nya tuh kalau misalnya kita lagi halus begini nih,
gasnya halus gitu, nggak terlalu didalemin bajaknya. Dia di 90 aja masih bisa pakai mode EV. Jadi mobil ini bisa irit banget dan memang terbukti irit banget. Gue udah riset MID dari ngambil mobil ini. Jadi gue tuh tiap ambil mobil kan pasti MID-nya gue riset. Nah selama perjalanan udah per hari ini gue syuting video ya, itu udah 3 hari gue pakai mobil ini. Itu gue dapat kombinasi bahan bakar 17 km per liter dan itu udah memenuhi segala medan mulai dari macet total, jalan tol, digeber-geber juga. Jadi udah bener-bener mencakup semuanya, dapat 17. Sekarang naik 17,1. Dan kalau misalnya di Dalkot aja, gua paling maksimal itu Dalkot doang ya, dalam kota doang, bisa 20,2 km per liter dengan gaya berkendara gue yang sangat amat santai. Mantap banget. Untuk rute tol doang bisa up to 26 km per liter. 1:26 itu bandingannya motor bukan mobil. Irit banget, jujur. Ini gue udah jalan 451 km dan bensinnya tuh masih sisa setengah kurang. Ya, masih setengah kurang bensinnya. Mantap kan? Irit banget gitu. Bahkan kemarin dia setengah lebihnya aja tuh bisa 500-an kilo. 500 lebih. Ini cocok banget buat road trip. Mobil tuh hemat banget. Asli. Jadi kalian nggak usah isi bensin dulu gitu. Dan tenaganya ada. Kan ada mobil yang irit tapi tenaganya nggak ada gitu. Atau mobil yang tenaganya ada, bensinnya boros. Ini mobil sempurna menurut gue karena di tenaganya ada tapi bensinnya tetap irit. Luar biasa. Oke, coba sekarang kita bahas desainnya dulu deh ya. Eksterior interior. Dari eksterior dulu, desainnya keren banget. Depannya itu sangat amat USDM, tetap mempertahankan short wheelbase-nya Honda sih. Tapi keren. Jadi ganteng banget. CR-V Gen 6 ini sumpah ganteng. Bener-bener CR-V terganteng yang pernah ada gitu. Lampu depannya untuk yang tipe eHCV ini, dia beda dengan yang turbo loh ya. Karena dia sudah mendapatkan adaptive driving beam atau auto high beam yang sistemnya itu semacam LED matrix gitu. Jadi ada LED kecil yang bisa menerangi secara individu. Jadi nyalanya tuh keren kayak tirai kebok gitu, seret gitu. Keren kayak di kalau misalnya kalian tahu di mobil-mobil Eropa tuh suka kayak gitu lampu depannya, keren banget. Dan untuk lampu sana dia juga sudah sequential dan tentunya full LED ya. Fog lamp-nya di bawah juga LED dan grillnya tuh ada logo RS dengan logo Honda warna biru karena ini adalah hybrid dan juga sudah kaca ya logonya karena kan udah ada Honda sensingnya. Sampingnya, velgnya kalau yang tipe hybrid ini RS dia warnanya lebih gelap dan keladingannya itu body color, nggak kayak yang turbo. Spionnya warna hitam kalau RS. Belakangnya ada aksen knalpot yang kotak menambah kesan mewah. Dan mobil ini 5-seater ya, jadi kalau misalnya kita lihat bagasinya itu bagasinya gede banget, khasnya CR-V, bagasinya luas dan juga sudah dilengkapi dengan power tailgate. Oh iya, sampai lupa bahas lampu belakang. Lampu belakang keren ya. Dia LED full sampai lampu sun dan lampu mundur. Dan untuk di CR-V yang EHV ini, dia punya rear fog lamp. Jadi sudah aman untuk di jalanan yang lagi hujan deras atau lagi berkabut. Jangan nyalain hazard ya, nggak boleh. Mendingan nyalain rear fog lamp kalau ada. Nah untuk interiornya juga ini super mewah. Menurut gue ini bagus banget. Ambience itu enak gitu. Dan ngomong-ngomong ambient, dia dapat ambient light juga. Kalau malam nyala warna putih. Terus head unitnya juga bagus banget. UI-nya tuh gampang digunakan gitu ya. Fluid juga, nggak patah-patah. Ada CarPlay, ada Android Auto juga. AC, dia dual zone. Dan ada ventilasi AC di bangku belakang. Audionya mantep banget. Bose 12 speaker dengan suara yang luar biasa nikmat. Bassnya nampol, vokalnya jelas. Enak. Di dalam mobil ini tuh rasanya kayak nggak mau keluar. Kita dimanjakan banget. Apalagi dengan driving quality yang luar biasa. Dan juga mesin yang bertenaga dan sangat amat hemat bahan bakar. Tapi gue penasaran handlingnya gimana. Nah, ini dia alasannya lagi gitu ya. Kenapa gue memilih Waduk Cirata. Jalanannya tuh asik banget. Ntar kita lihat. Setirnya enak nih, setirnya mantep. Kulitnya bahannya dia mirip dengan setirnya Honda Civic. Ada pedal shift tapi bukan buat ganti gigi ya. Pedal shiftnya itu untuk mengatur regenerative braking. Jadi mobil ini punya
regenerative braking yang bisa kita atur. Jadi kalau misalnya kita pencet yang minus itu dia makin makin ngerigen ya. Gunanya apa ya? Untuk ngecas baterainya. Jadi tiap kita turunan itu kita bisa sambil ngecas baterai dari si mobil ini. Dan untuk plusnya itu buat ngurangin, mantep ya. Tuas-tuasnya juga high quality, door trimnya juga ini bahannya empuk, ada memory seat, dan untuk kursinya juga sudah elektrik di kanan dan kiri. Mantap banget. Plafon untuk RS ini warnanya hitam. Dan nggak lupa juga mobil ini tuh punya fitur active grille shutter. Jadi grill depannya itu bisa terbuka dan tertutup secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dari mesin mobilnya. Gunanya untuk menjaga agar mesinnya tetap dingin, dan kalau misalnya lagi nggak dibutuhkan bisa ditutup biar lebih aerodinamis agar konsumsi bahan bakarnya bisa lebih hemat lagi. Gue masih ini nih, masih nggak nyangka, masih terbuai dengan bantingannya. Ini enak banget. Note MBZ, aduh, pol sih, terasa premium mobilnya, cocok dengan harganya menurut kita. Enak nih, beneran, gue nggak bisa, bahkan gue bisa berhenti bilang enak. Great job nih Honda bikin suspensinya. Dan untuk transmisinya, dia meskipun ECVT, dia tuh tetap punya simulated gear change gitu ya. Jadi ceritanya tuh ngoper giginya. Bahkan nggak perlu kita kick down untuk ngoper. Jadi misalnya kita setengah gas gitu, dia tetap kayak gitu. Jadi natural banget nih rasa berkendaranya, asik. Nggak kayak mobil hybrid pada umumnya yang boring ya. Nggak sih, ini asik untuk dikendarai. Oke, lanjut sekarang bahas tentang NVH atau Noise Vibration and Harshness dari mobil ini. Ini mobil kedap dibanding generasi sebelumnya, jauh bedanya. Pertama karena emang sound insulasinya lebih baik, jadi suara di jalanan, suara dari luar itu sangat amat bisa teredam dengan sangat amat bagus. Dan ini kacanya tuh double glazing, jadi dia tebel, ketoknya tebel tuh ya suaranya. Itulah kenapa si Honda CR-V ini lebih kedap dari yang sebelumnya. Double glazing ini satu fitur mobil yang, bukan fitur sih, lebih tepatnya kayak hal yang ada di mobil mewah. Berarti mobil ini memang mobil mewah. She tried to make my world the way she thought it should be. Nah, sekarang kita udah turun dari tol MBZ dan ini sudah kita tuh melewati jalan yang cukup normal, dan ini agak geradakan, nggak kerasa jalannya tuh bener-bener halus gitu. Nah, untuk safety sendiri mobil ini juga udah oke banget tentunya ya. ABS, EBD, brake assist pastinya ada, stability control ada, airbagnya ada 8, 2 di depan, curtain airbag kanan kiri, dan knee airbag di driver dan passenger. Jadi passenger juga dapat knee airbag, mantap ya. Airbagnya tuh sampai ke lutut penumpang depan kiri, luar biasa. Jadi harusnya mobil ini sangat amat aman di jalanan. Tapi ingat ya, tetap kita harus utamakan keselamatan, jangan membahayakan orang apabila berkendara di jalanan raya. Oke, yang sekarang dan yang terakhir akan gue bahas adalah handling dari si Honda CR-V RS EHEV ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki jalanan yang cukup berliku-liku, dan langsung aja kita cobain handlingnya. Nih, kita belok agak tajam nih. Wah, gila. Kok nurut banget sih? Nurut banget sih. Wih. Gila. Handlingnya enak banget. Sumpah pas di belok itu langsung terasa mobil itu kayak mengecil gitu. Dan body rollnya cenderung minim, rata gitu pas belok. Nah, ini rahasianya.
Jadi CR-V ini yang baru punya suspensi yang disebut istilahnya tuh kayak dual tube gitu. Jadi ketika dia di kecepatan biasa yang cenderung santai gitu dan jalanan normal, dia suspensinya empuk. Tapi ketika kita kagetin, kita belok patah gitu, kita tekuk mobilnya, dia otomatis menjadi keras. Jadi kayak ada oli yang naik gitu, yang membuat suspensinya jadi keras dan bodinya jadi flat. Kalau misalnya nikung ini nggak kerasa kayak mobil gede, serius. Bahkan jujur ya, nikung itu lebih enak dari Civic yang sedan. Luar biasa ini, dan ditanjakan begini tenaganya tuh, wah gile, langsung ngisi, nggak pakai lama, nggak pakai lemot-lemot, mantep banget ini, enak banget. Ini tempat juga asik ya, bisa dilihat Waduk Cirata ini tuh jalanannya seperti bukan di Jawa gitu. Cocok banget nih buat ngetes si CR-V EHEV ini. Oke, coba tikungan lagi nih ya. Dan steering feel-nya juga direct banget, feedback-nya juga pas, beratnya pas, dan nggak ada kesan palsu. Setirnya tuh terasa hidup. Luar biasa ini, beloknya enak banget. Dan pemandangan yang indah sekali. Ya, kelihatan dari kaca ini. Woi, kita lewatin jembatan yang ini tuh oren ya. Sejarahnya bisa oren begini karena dicat. Iya, karena dicat sih. Wah, indah sekali, lihat kanan kiri. Wah, bagus banget. Sungguh indah. Oke, jadi gue cukup kaget dengan handlingnya si CR-V EHEV ini. Ternyata di balik suspensinya yang empuk, dia bisa memberikan pengendalian yang luar biasa juga. Tuh. Bisa nyaman, bisa sporty di saat yang bersamaan, itu adalah sebuah hal yang jarang bisa disatukan di sebuah mobil. Gitu. Ya biasanya kan kita harus pilih salah satu gitu, mau nyaman apa mau sporty. Nah ini bisa dua-duanya, luar biasa sekali. Gue pun sampai bingung mau apa lagi gue jelasin gitu. Oh iya, ada sih. Jadi mobil ini adalah Honda pertama di Indonesia yang menggunakan sistem Honda Connect. Jadi itu adalah sebuah aplikasi dengan bisa geofencing, bisa nyelamatin mobil, bisa nyelamatin lampu. Nanti bakal gue jelasin, tunggu aja ya, kita akan bikin reels Instagram tentang fitur itu. Tuh, jadi udah oke banget fiturnya, canggihnya tuh gak main-main. Oke, jadi setelah mencoba Honda CR-V RS EHEV ini melewati jalanan tol MBZ sampai ke Waduk Cirata, gimana rasanya? Harga 804 juta rupiah terasa worth it karena bantingan suspensinya yang terasa mahal. Dia bisa empuk di jalanan yang rusak dan bisa stabil di jalanan yang berliku. Jadi seperti dua suspensi yang dijadikan satu. Luar biasa ya. Dan untuk mesinnya juga ini super irit dan powerful. Kalau digas dia ngacir tapi nggak banyak minum. Oke, kurang lebih seperti itu ulasan kami mengenai Honda CR-V RS EHEV ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, subscribe ke channel kita, dan cek Instagram kita di @ber.kendara, website kita di www.kendara.id, dan TikTok kita di @ber.kendara. Gue Muhammad Irfan, pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.